Oke guys, kita lanjut lagi vlog kita di siang hari. Sekarang udah mau jam setengah 12. Barusan gua telah nggak ke record ya. Barusan gua lagi bawa motor kencang. Tiba-tiba di depan gua ada yang mobil bak terbuka, bawa karung banyak, ada isinya. Itu ngeburusut barusan si barang-barangnya. Kaget gua barusan. Kaget, takutnya si karungnya barusan ngenimpa ke gua. Cuman sayang barusan gak kerekam. Kalau kerekam kan itu bagus tuh, bisa dibikin buat konten gitu. Kita nikmati perjalanan aja di Lembang ini. Nggak tahu kenapa sekarang di Lembangnya nggak terlalu dingin. Biasanya udara di Lembang itu dingin, sejuk. Tapi menurut perasaan gua gitu ya, perasaan gua itu di Lembang yang dinginnya itu di mana ya? Biasanya di sini itu dingin. Mulai kecium, mulai kerasa hawa dinginnya. Malahan kalau dingin, lebih dingin di Ciwidey sama Ciwidey kali yang paling dingin. Kalau di Pangalengan sama Cukul nggak terlalu sih menurut saya gitu. Mungkin karena masuk musim kemarau ya, jadi nggak terlalu dingin. Walaupun sempat ada beberapa hari ke belakang itu sempat hujan juga. Mungkin kemarin juga kayaknya hujan. Jalannya nggak terlalu rame kalau arah turun. Kebanyakan ramenya yang ke arah atas, kayaknya mau ke mau ke Tangkuban Perahu kayaknya. Sekarang kanan kiri banyak tempat buat rekreasi. Kalau dulu masih hutan-hutan gini lah, pohon pinus. Sekarang ada tempat rekreasi. Jadi banyak orang yang main, yang berwisata ke sini. Kalau kayak Cikole Jayagiri itu udah lama, dari dulu juga udah ada. Cuman mungkin sekarang lebih rapih lagi gitu, biar menarik pengunjung buat main. Sebetulnya destinasi wisata kalau ke Lembang itu yang pertama itu pasti ke Tangkuban Perahu. Terus yang kedua mau lihat pemandangan kebun teh lah, sambil menikmati pemandangan sambil makan itu jagung bakar. Tadi kalau nggak salah di depan gua ada rombongan pakai motor Honda EDV 150. Tadi yang pakai 50. Tadi ini baru San Mori ya. Kalau tadi baru Dark Riding. Beda. Jadi ada emang anak-anak San Mori sama ada anak-anak riding. Anak-anak touring. Anak touring banget gitu. pakai motor Honda EDV 150. Tadi yang pakai Honda EDV lumayan banyak banget. Ya mungkin karena itu kan motor produksi terbaru, jadi mungkin yang pakainya banyak, terus yang ikut komunitasnya masih semangat buat ikut rombongan touring-touring gitu. Sebetulnya motor Vario juga yang keluaran sekarang itu udah
udah banyak juga sih, cuman kalau Vario itu kan setahu saya dari 2007 kalau nggak salah, 2006 gitu udah ada Vario yang pertama, yang generasi pertama yang 110 cc. Kalau sekarang kan Vario rata-rata Honda ngeluarinnya itu di cc 125 sampai dengan 150. Dengar-dengar sih katanya ada all new Honda Vario terbaru. Dengar-dengar sih katanya apa, mau 4 katup atau cc-nya dinaikin jadi 160. Ya sebetulnya sih kalau menurut gua pribadi, setiap tahun juga pasti ada lah ya keluar motor baru. Setiap tahun juga keluar motor baru itu. Setiap tahun pasti ada keluaran model terbaru. Jadi kalau misalkan ngikutin hawa nafsu mah ya pengennya upgrade terus motor pakai yang baru, cuman yang versi yang sekarang aja itu udah lumayan bagus menurut saya. Dengan teknologi ya walaupun simpel, tapi dibandingkan dengan teknologi yang beberapa tahun ke belakang sih, teknologi yang sekarang udah bagus. Walaupun belum ada anti-lock braking system atau ABS, tapi masih tetap bagus juga yang sekarang. Mungkin nanti prediksi gua untuk Vario 2021 itu mungkin yang pertama cc-nya pasti tetap ditambahin ya. Kalau 4 katup kayaknya asa gimana gitu, gak mungkin. Mungkin yang gua dengar di vlog YouTuber yang lain seperti yang udah terkenal gitu ya, itu katanya si Vario itu kalau untuk kunci keamanan keyless itu udah pasti, soalnya bawaan yang sekarang juga itu udah keyless. Terus yang kedua mungkin mau ditambahin channel ABS. Pasti satu channel lah ABS-nya buat di depan aja, soalnya yang di belakang itu masih pakai rem tromol, belum pakai cakram. Mungkin karena ya buat menekan harga jadi masih tetap pakai tromol. Kecuali kalau pakai tromol terus ABS depan belakang itu pasti harganya bisa nyampe di 30 jutaan. Belum lagi kayak misalkan ada traksi kontrol, terus ada beberapa pengecek suhu mesin, terus tes suhu udara, itu pasti harganya bakal melambung tinggi. Itu pasti gak akan masuk di pasarannya gak akan masuk, pasti kemahalan. Sebetulnya Vario yang sekarang juga itu udah bagus, udah banyak sekali perubahan, dari mulai bentuk bodinya yang menurut gua itu sangat maskulin gitu, berotot banget si bodinya, lancip-lancip. Terus si desain knalpotnya juga itu baru ya, beda sama yang versi sebelumnya masih bulat. Kalau yang sekarang kan itu udah satu versi kayak CB, CBR, itu masih knalpot ya masih satu angkatan lah gitu, masih knalpot yang sama, knalpotnya masih sama. Mungkin kalau untuk CBR 250 itu kan udah double itu, jadi agak sedikit beda ya. Paling segitu sih kalau menurut saya. Kalau misalkan nanti si Vario ini bakal keluarin versi yang terbaru, pasti sih upgrade-nya di situ aja. Soalnya kalau untuk kasih disc brake itu kayaknya kurang relevan lah kalau untuk sekarang. Kecuali kalau mau nyaingin pabrik sebelah sekaligus, ya mau nggak mau harus pakai itu. Cuman nanti kan tanggung, jadi mau keluarin versi yang selanjutnya udah mentok gitu. Apalagi pakai keyless, terus ban dinaikin satu step, terus ada teknologi ABS dengan cakram, itu pasti harganya pasti mahal banget. Yang paling sekarang digembor-gemborkan itu untuk motor Vario terbaru
Katanya sih rangka ininya mau diganti pakai rangka, kalau Honda sih bilangnya e-safe. Jadi itu dari baja yang dipres. Katanya sih ngaruh ke handling motor. Ya semoga aja lah. Apapun mau upgrade yang dilakukan buat pabrikan sih itu sebetulnya buat target pemasaran juga, sama buat menarik minat konsumen buat beli motor produksi mereka. Paling segitu saja sih pembahasan gua mengenai motor Vario yang akan datang. Paling kalau misalkan untuk yang lainnya nanti gua bahas lagi di video gua selanjutnya. Sama mungkin segitu aja video dari gua, nggak banyak-banyak ya. Simpel-simpel aja gua nge-vlog. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak udah klik video ini, udah like, di komen, dan di subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Jadi subscribe itu nggak akan bikin kalian rugi. Bakal buat mendukung channel gua lah, buat update terus video-video motovlog terbaru. Walaupun tontonannya kurang berfaedah gitu, nggak terlalu penting-penting banget. Kalau misalkan yang boring di rumah, nggak ada kegiatan, pengen nonton di TV, kurang menarik ya, karena mungkin ada ya kayak sinetron, terus ada acara-acara settingan kayak gitu. Paling segitu aja video gua. Terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.